Berikut adalah uraian sistematis mengenai program pendampingan spiritual lansia yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia, dengan pendekatan Tazkiyatun Nafs penyucian jiwa. Kegelisahan yang sering dialami oleh lansia merupakan suatu tantangan yang signifikan dalam proses penuaan. Faktor-faktor seperti kesepian, kehilangan orang terdekat, gangguan kesehatan, dan perasaan tidak berguna seringkali menjadi penyebab utama kegelisahan pada lansia. Untuk mengatasi permasalahan ini, Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia menghadirkan sebuah program yang berbasis pada pendekatan Tazkiyatun Nafs atau penyucian jiwa, yang bertujuan untuk memberikan kedamaian batin dan mengembalikan keseimbangan spiritual pada lansia. 1. Pendampingan spiritual lansia, definisi dan tujuan. Program pendampingan spiritual lansia dirancang untuk membantu lansia menghadapi tantangan emosional dan spiritual yang mereka alami. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menyembuhkan kegelisahan hati lansia melalui pendekatan rohani yang mendalam, dengan menekankan pada pentingnya penyucian jiwa Tazkiyatun Nafs sesuai dengan ajaran Islam. Tazkiyatun Nafs adalah proses untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan, kedengkian, kebencian, dan ketakutan, serta mengisinya dengan sifat-sifat positif seperti ketenangan, syukur, sabar, dan tawakal. Dengan pendekatan ini, lansia dapat menemukan kedamaian dalam diri mereka, memperbaiki hubungan dengan Allah SWT, dan memperoleh kebahagiaan batin yang sejati. 2. Strategi program pendampingan spiritual lansia. Program ini mengimplementasikan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang melibatkan beberapa langkah berikut. A. Pendekatan individual. Pendampingan dilakukan secara individual, dengan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan spiritual dan emosional lansia. Setiap lansia akan diberikan pendamping pribadi yang akan mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat yang sesuai dengan kondisi pribadi mereka. Pendamping juga akan memfasilitasi lansia untuk menjalani proses refleksi diri melalui zikir, doa, dan muhasabah. B. Peningkatan kualitas ibadah. Sebagai bagian dari Tazkiyatun Nafs, program ini fokus pada peningkatan kualitas ibadah lansia. Pendampingan rohani mengajarkan dan mengingatkan lansia tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui salat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Dengan cara ini, lansia diharapkan bisa merasakan kedamaian batin dan kesenangan spiritual yang dapat mengurangi kegelisahan mereka. C. Pembinaan akhlak dan etika. Penyucian jiwa juga melibatkan pembinaan akhlak dan etika yang baik. Lansia dibimbing untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, menjaga hubungan baik dengan keluarga, serta memberi manfaat kepada orang lain. Hal ini akan memberikan rasa berguna dan dihargai bagi lansia, yang pada gilirannya mengurangi perasaan kesepian dan gelisah. D. Interaksi sosial dan komunitas. Untuk mengatasi rasa kesepian, program ini juga mencakup kegiatan yang melibatkan interaksi sosial antar lansia, seperti ceramah agama, diskusi kelompok, dan kegiatan sosial lainnya. Interaksi ini bertujuan untuk menciptakan suasana kebersamaan, saling mendukung, dan memberikan rasa memiliki di antara lansia. E. Pendidikan dan penyuluhan. Sebagai bagian dari penyucian jiwa, program ini juga menyertakan sesi pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental pada usia lanjut. Lansia diberi pemahaman mengenai bagaimana menjaga keseimbangan spiritual dan psikologis dalam menghadapi penuaan, serta bagaimana mereka dapat merawat jiwa mereka agar tetap tenang dan damai. 3. Metode yang digunakan dalam pendampingan spiritual. Beberapa metode yang diterapkan dalam program ini antara lain, zikir dan doa bersama, mengajak lansia untuk rutin berzikir dan berdoa bersama, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kedamaian hati. Quran dan tafsir, mengajarkan lansia untuk memahami dan meresapi ayat-ayat Al-Quran yang dapat memberikan ketenangan jiwa, seperti Surah Ar-Rahman, Al-Fajr, dan Al-Insyirah. Muhasabah, introspeksi diri, lansia diajak untuk melakukan refleksi diri melalui muhasabah, melihat segala peristiwa hidup dengan kacamata positif, serta menerima takdir dengan lapang dada. Ceramah dan diskusi, mengadakan ceramah atau diskusi mengenai prinsip-prinsip Islam yang dapat menenangkan jiwa, seperti sabar, tawakal, dan rasa syukur, yang dibawakan oleh pembicara yang berkompeten di bidangnya. 4. Dampak positif program. Melalui program pendampingan spiritual lansia ini, diharapkan ada beberapa dampak positif, antara lain. Pengurangan kegelisahan, lansia yang sebelumnya merasa cemas dan tertekan, kini merasa lebih tenang dan damai dalam jiwa mereka, setelah melalui proses penyucian jiwa.
Keseimbangan emosional, lansia mampu mengelola emosinya dengan lebih baik, tidak mudah marah, dan lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Peningkatan kualitas hidup, dengan adanya pendampingan spiritual, lansia merasa lebih dihargai dan memiliki tujuan hidup, yang meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Hubungan yang lebih baik dengan Allah, lansia semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang lebih khusyuk, merasa diperhatikan olehnya, dan memperoleh ketenangan batin yang hakiki. 5. Penutup. Program pendampingan spiritual lansia yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia dengan pendekatan Tazkiyatun Nafs penyucian jiwa, adalah salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi kegelisahan yang sering dialami oleh lansia. Melalui pendekatan ini, diharapkan lansia tidak hanya memperoleh kedamaian batin, tetapi juga merasa lebih berarti dan terhubung dengan keluarga serta komunitasnya. Dengan demikian, program ini menjadi sebuah alternatif yang sangat relevan dalam menyelesaikan masalah rohani yang dihadapi oleh lansia dalam kehidupan mereka. Oleh Ramlan Tuanku Guru.